Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Fitri Khairumia, NIM 1863448, kelas Kimia C. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi-materi mengenai kimia dasar 2 yang saya ambil dari beberapa video materi Ibu Dewi Yuliani. Untuk yang pertama ini, saya akan menyampaikan beberapa poin materi yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama ini ada kekuatan asam basa, kemudian buffer, yang ketiga ada keseimbangan kelarutan, dan yang keempat adalah keseimbangan senyawa kompleks. Untuk yang pertama ini saya akan membahas seputar kekuatan asam dan basa, di mana sifat molekul dan kekuatan asam. Senyawa yang dilarutkan di dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami sebuah proses yang namanya pelarutan, di mana ketika senyawa sudah terlarut, maka senyawa tersebut akan memiliki sifat baik itu asam, basa, maupun juga netral. Nah, selain itu, untuk mengetahui kekuatan sifat asam dan basa, dapat dilihat dari kemampuannya masing-masing senyawa untuk mendonorkan suatu proton, di mana kekuatan asam ini dipengaruhi oleh kemampuannya memberikan proton kepada senyawa lain, di mana semakin kuat atau semakin suka senyawa tersebut memberikan proton kepada senyawa lain, maka kelarutan asamnya akan semakin tinggi. Kekuatan asamnya akan semakin tinggi. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan asam, di antaranya adalah pelarut, di mana pelarut ini bisa berupa air ataupun sebagainya, kemudian suhu atau temperatur, dan struktur molekul. Nah, kekuatan asam berdasarkan struktur molekulnya ditentukan berdasarkan non-metal hidrida, oksoasid, dan ion logam terhidrasi. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai kekuatan asam berdasarkan struktur molekulnya. Nah, untuk yang pertama ini adalah non-metal hidrida, di mana senyawa hidrida ini merupakan senyawa biner, di mana maksudnya tersusun atas atom hidrogen dengan unsur lain pada tabel periodik, di mana unsur tersebut tentunya merupakan sifat logam. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi atau menentukan hidrida ini mudah melepas proton, di mana dipengaruhi oleh keelektronegatifan yang non-logam pusat, kemudian kekuatan ikatan E dan H, di mana E ini sebagai non-logam. Nah, dapat kita lihat pada tabel keasaman dari hidrida logam, kita akan membahas satu persatu mengenai mengapa hidrida tadi mudah untuk melepas proton. Nah, karena ada dua tadi, yakni elektronegativitas non-logam dan kekuatan ikatan. Kita akan bahas satu-satu, di mana berdasarkan tabel keasaman dari hidrida, kita dapat lihat dari kiri ke kanan, seperti ini, menyebabkan adanya peningkatan keasaman. Karena ketika elektronegativitas akan semakin meningkat, maka mampu menarik awan elektron yang ada pada senyawa lain, sehingga senyawa tersebut memiliki kepolaran yang sangat besar. Nah, kita dapat melihat contoh di samping ini, yakni H dan F, di mana ikatan ini akan menjadi semakin polar dan mudah membentuk kutub yang besar seperti ini, sehingga H+ akan mudah dilepaskan. Kemudian peningkatan kekuatan asam itu dapat dilihat dari golongan 6A sampai 7A. Nah, kemudian untuk yang kedua kita akan membahas kekuatan ikatan. Di mana kekuatan ikatan kita dapat lihat dari ini, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah kekuatan ikatan ini semakin berkurang, kemudian akan lebih panjang. Nah, efeknya adalah lebih lemah sehingga mudah untuk melepaskan H+. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari entalpi pembentukannya, di mana semakin ke bawah ini ikatannya akan semakin berkurang karena H+ ini akan mudah dilepas sehingga tergolong dari asam kuat atau mudah melepaskan ikatan. Nah, kita dapat lihat dari
sini, yakni HF lebih besar daripada senyawa yang lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas oksoasid, di mana oksoasid ini merupakan suatu senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur lain, di mana unsur lain ini akan berperan sebagai sentral atau pusat. Nah, semua senyawa oksoasid ini terdapat atom H yang berikatan dengan atom O, di mana sifat dari unsur ini adalah asamnya yang mengandung ikatan OH-. Kemudian masih sama, ada dua faktor yang mempengaruhi kekuatan oksoasid, adanya yang pertama keelektronegatifan dari pusat nonmetal, kemudian yang kedua dipengaruhi oleh banyaknya atom O yang mengelilingi nonmetal. Kemudian untuk senyawa oksoasid sendiri dibagi menjadi dua. Untuk oksoasid yang jumlah unsurnya O yang sama, dan yang kedua oksoasid dengan jumlah unsur O yang berbeda. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ion logam yang terhidrasi, di mana beberapa ion logam tertentu yang larut dalam air biasanya memiliki sifat asam, di mana hal ini dikarenakan memiliki kemampuan untuk mentransfer H+ kepada molekul air. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai asam, basa, dan alfoterik oksida, di mana senyawa oksida adalah senyawa yang terdapat di dalamnya terdapat satu atom oksigen dan unsur lain, di mana oksida ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yakni bisa asam, basa, dan alfoter. Nah, kita akan membahas satu persatu. Di mana yang pertama kita akan membahas oksida asam. Oksida asam yang bereaksi dengan molekul air akan membentuk suatu asam. Nah, di mana contohnya adalah CO2, dia akan bereaksi dengan H2O ke molekul air, sehingga akan membentuk suatu asam, yakni H2CO3. Atau kita bisa lihat pada contoh kedua yang umum, yakni reaksi antara SO3 dan H2O. Dia akan menghasilkan asam sulfat di sini. Nah, kemudian oksida dengan bilang oksidasi yang tinggi dapat menjadi asam oksidan. Contohnya ada N2O3, SO3, Cl2O7. Kemudian nonmetal yang memiliki bilangan oksidasi rendah, contohnya ada CO dan NO. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai oksida basa, di mana oksida basa ini ketika direaksikan dengan air akan membentuk suatu basa, kecuali BeO. Nah, contohnya adalah reaksi yang sering kita jumpai, basa NaOH dan BaOH, di mana basa tersebut terbentuk dari reaksi Na2O plus H2O dan BaO plus H2O. Nah, kemudian tidak ada oksida yang bersifat oksida basa. Kemudian selanjutnya adalah oksida amfoter, di mana amfoter ini maksudnya apa? Suatu oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi, di mana sehingga hasil yang diperoleh dari oksida amfoter ini akan berupa garam dan air. Garam dan air. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas reaksi asam dan basa. Tentunya reaksi asam basa ini sama dengan halnya reaksi asam basa pada umumnya, yakni ketika asam direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan air. Kemudian sifat asam basa dari larutan garam, di mana ketika asam dan garam bereaksi akan dihasilkan suatu garam. Ini maksudnya sifat asam dan karena garam terdiri dari 2 ion, maka tersusun dari kation dan anion yang nantinya akan mempengaruhi suatu pH larutan. Jadi garam ini akan mempengaruhi pH larutan. Larutan garam dapat bersifat netral.
Nah, klasifikasi garam terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ketika salat memproduksi larutan netral itu diperoleh dari asam kuat dan dicampurkan dengan basa kuat sehingga menghasilkan larutan netral. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat sendiri di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi buffer, di mana kita akan membahas mengenai pengertian buffer terlebih dahulu. Buffer itu dapat mempertahankan pH dengan adanya penambahan sejumlah asam maupun basa. Nah, di mana ketika asam dan basa ini ditambahkan secara drastis, pH buffer ini akan menjaga agar tidak terjadi perubahan pH. Kemudian buffer selalu berpasangan antara asam atau basa dengan konjugatnya. Nah, selalu di mana ketika asam lemah akan berpasangan dengan konjugatnya, kemudian basa lemah atau basa kuat akan berpasangan dengan konjugatnya. Kemudian buffer tersusun dari asam dan basa, dan di mana asam dan basa pada buffer ini akan bereaksi dengan asam ataupun basa yang ditambahkan. Nah, tentunya ada eh, dua tipe dari buffer, di mana ada buffer yang bersifat asam, pH-nya tentu saja lebih dari 7, dibuat dari asam lemah dan basa konjugatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan berpasangan, di mana asam lemah dengan basa konjugatnya. Nah, kemudian ada contohnya, yakni asam asetat direaksikan dengan air akan menghasilkan H3O+ dan CH3COO-. Nah, di mana komposisi dari buffer ini terdiri dari asam asetat dan ion asetat. Nah, ion asetat ini tidak ditambahkan dalam bentuk ion, namun dalam bentuk garamnya yang berasal dari COONA. Nah, jadi ion asetat ini diperoleh dari CH3COONA. Nah, kemudian kita masuk ke buffer yang bersifat basa, di mana dia kurang dari 7 untuk pH-nya, dibuat dari basa lemah dan asam konjugatnya. Ini masih berpasangan juga. Contohnya ada NH3 plus H2O, dia akan menghasilkan OH- dan NH4+. Nah, di mana komposisi dari buffer ini ada NH3 dan NH4+. Nah, NH4+ ini berasal dari garam NH4Cl, atau biasa dituliskan dengan NH4 plus Cl, tentunya di dalam air. Nah, dalam buffer ini juga menganut persamaan Henderson-Hasselbalch. Nah, di mana ada reaksi disosiasi asam, yakni Ha plus H2O menjadi H3O plus dan amin. Nah, di mana dapat dituliskan sebagai berikut untuk reaksinya. Nah, di mana Ka ini merupakan asam lemah dan kemampuan reaksinya adalah reversibel ya, atau bolak-balik, maka terdapatlah konstanta kesetimbangan asam. Nah, kemudian dari sini kita dapat rearrangement untuk rumusnya menjadi seperti ini. H plus sama dengan konstanta kesetimbangan dikalikan konsentrasi Ha dan per konsentrasi amin. Nah, kemudian setelah diperoleh persamaan yang sudah di arrangement, kita kalikan dengan log untuk pada masing-masing sisi, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya dapat diperoleh rumus seperti ini. Nah, mengapa dari min bisa berubah menjadi plus seperti ini? Karena posisi dari senyawa Ha ini kita tukar, diubah menjadi yang ke bawah, dan amin kita tukar juga. Maka dapat disederhanakan menjadi persamaan yang mudah, yakni pH sama dengan pKa plus log base per asid. Nah, selanjutnya buffer juga dibagi menjadi beberapa, ada kapasitas buffer dan buffer range. Nah, di mana kita akan membahas yang pertama yakni kapasitas buffer, di mana kapasitas buffer ini merupakan kemampuan untuk menjaga pH ketika asam dan basa, sehingga pH tidak akan berubah secara signifikan.
Kemudian pH buffer ini tidak akan berkolerasi dengan kapasitas buffer, di mana kapasitas buffer ini dalam menjaga pH akan dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan basa, di mana konsentrasi ini ada dua macam ya, absolut dan relatif. Kemudian buffer memiliki kapasitas yang paling tinggi, di mana apabila konsentrasi antara asam dan penyusunnya sama. Kemudian buffer yang mendekati pH-nya mendekati atau sama dengan nilai pKa dari asam yang digunakan untuk menyusun buffer juga memiliki kapasitas yang tinggi. Nah, ini nilainya pH sama dengan pKa. Nah, kemudian kita masuk ke buffer range, di mana range pH akan bekerja secara efektif pada rentan tertentu. Tentunya adanya kemampuan pH bekerja efektif pada rentan berapa, seperti itu. Kemudian range buffer akan berkolerasi dengan konsentrasi penyusun buffer. Nah, apabila rasio dari asam dan basa pada penyusun buffer jauh dari 1, maka nilai buffer ini kurang efektif, di mana sehingga kapasitas dari buffer ini sangat rendah ya. Kemampuan efektif dari suatu buffer berkisar dari kurang lebih 1. Nah, misalnya nih, pada pH itu pH buffer bernilai 5. pH buffer 5, pH-nya 5, maka buffer ini akan memiliki range kurang dari 4 dan sampai dengan kurang lebih atau sama dengan 6. Nah, di atas atau di bawah range ini, maka buffer itu dinyatakan tidak efektif. Itu. Kita dapat lihat ini untuk rumusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada keseimbangan kelarutan. Untuk materi yang pertama ini kita akan membahas ekspresi produk ion atau KSP, di mana senyawa ion apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan senyawa ionik apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion. Nah, ion tersebut merupakan hasil dari ionisasi, di mana produk ion ini disimbolkan menjadi K, di mana mempresentasikan konsentrasi molar dari ion-ion yang terbentuk. Nah, contohnya adalah larutan PbF2 dalam keadaan jenuh. Kemudian ketika Pb ini dilarutkan ke dalam air, maka PbF2 ini akan mengalami yang namanya ionisasi menjadi Pb2+ dan 2F-. Dan mencari nilai Pb2+ ini dan F2- ini, karena dalam PbF2 dalam keadaan jenuh, maka pada keadaan setimbangnya kita seperti ini, kita masukkan, di mana ion produk ini dipengaruhi oleh koefisien stokiometrinya. Kemudian di sini PbF2 dalam bentuk padatan tidak akan bereaksi atau masuk dalam KSP. Nah, kita lihat dalam sini sebenarnya ada PbF2, namun PbF2 ini kita lihat berbentuk solid, maka dia tidak masuk dalam perhitungan KSP. Nah, kemudian kita dapat sederhanakan persamaannya menjadi Pb2+ F-2 sama dengan KSP seperti ini. Kemudian kondisi larutan jenuh, ketika larutan jenuh, maka KSP akan sama dengan konstanta kelarutannya, yakni sama dengan KSP. Nah, maka kita tuliskan seperti ini, KSP sama dengan konsentrasi Pb2+ kali F-2 sama dengan KSP. Nah, ini merupakan keadaan ketika larutan jenuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke konstanta kelarutan atau yang disebut dengan KSP. Nah, konsentrasi produk dalam keadaan jenuh dan dipengaruhi oleh koefisien stokiometrinya, di mana dalam keadaan jenuh ini dapat dihasilkan beberapa ion seperti itu. Nah, kemudian umumnya
KSP ini merupakan suatu konstanta kesetimbangan kelarutan dari senyawa ion yang kelarutannya lebih rendah atau lebih sedikit. Di mana tentunya KSP ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni temperatur dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi ionnya. Contohnya adalah reaksi kelarutan AgCl, di mana AgCl ini sebenarnya tidak dapat larut, namun akan tetapi dia masih larut, namun hanya sedikit saja. Nah, kita dapat lihat di sini AgCl ini berbentuk padat, AgCl berbentuk padat, kemudian akan menjadi ion Ag+ dan Cl- ketika dalam keadaan jenuh akan terbentuk suatu ion, namun hanya beberapa ion saja yang sedikit larut, dan AgCl ini masih tidak terlarut. Makanya disebut dengan undissolved AgCl. Nah, kemudian kita masuk dalam perhitungan yang melibatkan KSP. Untuk menentukan nilai KSP dan mengukur larutannya, beberapa banyak garam diperlukan untuk mencapai larutan yang jenuh, di mana kelarutan molar akan setara dengan banyaknya mol dari garam yang dilarutkan di dalam 1 liter air pada keadaan jenuh. Nah, diasumsikan tentunya bahwasanya garam ini akan larut sempurna di dalam air, bahkan asumsinya sampai 100%, atau bisa juga diubah menjadi ion-ionnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengaruh ion senama, di mana kelarutan suatu senyawa ionik dalam suatu pelarut, di mana pelarut tersebut mengandung ion senama. Nah, pada contohnya kita gunakan kalsium oksalat dan dalam larutan yang mengandung kalsium klorida. Nah, di mana ini sama-sama terdapat ion kalsium, maka dapat dikategorikan menjadi ion senama. Kemudian ada efek dari ion senama ini apa? Yakni mengakibatkan suatu senyawa kekurangan kelarutannya atau bahkan tidak dapat larut jika dibandingkan dengan senyawa yang dilarutkan di dalam air. Nah, kemudian dalam pengaruh ion senama ini menggunakan prinsip Le Chatelier, di mana menyatakan bahwasanya penambahan ion senama dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ionik yang memiliki kelarutan yang sama. Kemudian kita masuk ke dalam memprediksi pembentukan endapan. Apabila menentukan suatu senyawa ionik di dalam bentuk padat pada pelarut air, maka akan menghasilkan beberapa larutan, yakni ada pelarutan tidak jenuh, kemudian larutan jenuh, dan larutan super jenuh. Di mana dengan membandingkan nilai KSP dan KSP, kita dapat melihat endapan yang terbentuk, yakni di mana endapan terbentuk itu ketika nilai Q lebih besar daripada KSP, dinyatakan sebagai super jenuh. Maka hal tersebut dapat terbentuk endapan. Kemudian ketika nilai Q sama dengan KSP, maka larutan tersebut dikategorikan sebagai jenuh, dan ketika Q kurang dari KSP, maka dinyatakan tidak jenuh. Dan hal tersebut menandakan bahwasanya tidak terbentuk endapan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam keseimbangan senyawa kompleks. Dalam keseimbangan senyawa kompleks ini, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama ini kita akan membahas senyawa ion kompleks, di mana ion sederhana ditandai dengan satu atau beberapa atom yang diikat. Nah, contohnya ada Na+ dan CH3COO-, di mana sebenarnya pada senyawa ion itu ada senyawa ion sederhana dan senyawa ion kompleks. Nah, kemudian ion kompleks ini apa? Ion kompleks itu terdiri dari satu ion logam pusat yang logam tersebut diberikan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion ataupun molekul. Kemudian beberapa contoh dari ligan dalam bentuk ion adalah ion hidroksida, ion klorida, dan ion cyanida. Nah, ligan ini dapat berupa molekul seperti air, karbon monoksida, dan amonia. Contoh dari ion kompleks ini adalah CrNH3 6
6,3+. Nah, di mana Cr3 ini sebagai pusat atom atau pusat logamnya, dan NH3 ini, NH3 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebagai ligan yang mengelilingi atom pusatnya. Kemudian kita membahas pembentukan ion kompleks, di mana misalkan ada suatu garam, yakni garam MnO3 dua kali yang dilarutkan di dalam air. Kemudian akan terbentuk dari ion kompleks, di mana air ini akan berperan sebagai ligannya, dan kemudian yang posisinya akan mengelilingi ion netral, ion metal M. Nah, di sini Mn3 kali 2 ini sebagai garam, kemudian M2+ dan NO2NO3- ini bertindak sebagai ionisasi garamnya. Nah, di mana garam ketika berada di dalam larutan air akan mengalami suatu ionisasi. Nah, kemudian kita dapat menuliskan suatu reaksi keseluruhannya, yakni di mana MnO3 dua kali ini yang telah mengalami ionisasi seperti di atas ini, Mn2 akan berikatan dengan H2O sebanyak 4 kali, seperti ini, sehingga dihasilkan ion kompleks ion H2O 4 kali 2+, di mana ion ini merupakan ion logam yang dikelilingi oleh 4 H2O. Nah, di mana ketika suatu senyawa dilarutkan dengan air akan membentuk ligan dan molekul air. Akan tetapi, apabila molekul air ini digantikan oleh senyawa lain, maka ikatan air pada ion logam akan tergantikan. Nah, masih sama contohnya. Pada contoh ini adalah MH2O 4 kali 2+, dia dapat membentuk ion NH3 dengan amonia atau berikatan dengan NH3 dalam larutan NH3. Nah, jadi ketika dia dilarutkan dengan NH3, maka dia akan melepaskan H2O dan digantikan menjadi NH3. Makanya di sini dari H2O dia mengikat NH3. Nah, selanjutnya kita masih sama dengan contoh yang di sebelah, kita menghitung ekspresi kesetimbangannya, di mana disimbolkan dengan Kc. Nah, di sini kita dapat melihat konsentrasi MnH3 4 kali 2+ dan dikalikan dengan H2O pangkat 4 per MH2O 4 kali 2+ dan NH3 pangkat 4. Kemudian di sini ekspresi konstanta kesetimbangan kan menjadi konstanta kesetimbangan untuk pembentukan ion Kf. Nah, kita dapat lihat untuk rumusnya di sini. Kemudian untuk ion kompleks terbentuk dari reaksi antara ion logam terhidrasi dan ligan berbentuk molekul L, di mana logam terhidrasi ini merupakan ion logam yang berikatan dengan H2O. Nah, di mana ini MH2O Xn+ ini dia akan bereaksi dengan ligan di dalam bentuk molekul sebanyak X. Kemudian dengan nilai ekspresi kesetimbangannya sebagai berikut nilai Kf-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembentukan ion kompleks, di mana semua ion kompleks ini terbentuk melalui. Nah, ini kita masuk ke semua ion kompleks yang terbentuk mengikuti aturan bahasa Lewis, di mana ion kompleks ini terdiri dari ion logam dan ligan. Ion logam berperan sebagai asam Lewis, di mana asam Lewis ini merupakan suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron, dan ligannya berperan sebagai basa Lewis atau suatu senyawa yang mampu mendonorkan pasangan elektron. Nah, kita ambil contohnya adalah Ag+ dan 2NH3 menghasilkan AgNH3 dua kali, di mana Ag ini bertindak sebagai asam dan NH3 ini bertindak sebagai basa. Di mana untuk membentuk ion kompleks ini, mereka direaksikan antara ion Ag+ dan 2NH3
di mana Ag+ ini mampu menerima pasangan elektron dari NH3 yang bersifat asam Lewis. Sedangkan NH3 ini bersifat sebagai donor pasangan elektron kepada Ag+ sehingga bersifat basa Lewis. Kemudian masih sama contohnya seperti tadi. Kita ambil contoh MH2O 4 kali 2 plus 4 NH3 akan menghasilkan MNH3 4 kali 2 plus 4 H2O, di mana dalam pembentukan MNH3 4 kali 2 plus ini terdiri dari 4 tahapan ya. NH3 akan menggantikan posisi dari H2O secara bertahap sebanyak 4 kali dikarenakan reaksi kesetimbangan terdiri dari 4 tahap. Maka nilai Kf-nya juga terdapat 4, yakni Kf1, Kf2, Kf3, dan Kf4. Kemudian nilai Kf pada masing-masing tahapan itu akan bernilai lebih dari 1. Mengapa demikian? Karena NH3 ini mampu menggantikan posisi dari H2O. Maka amonia akan bersifat sebagai basa Lewis yang kuat sehingga mampu menggeser posisi dari H2O. Nah, apabila ketika ditambahkan amonia secara berlebihan ke dalam larutan yang mengandung air, maka hampir semua ion M2+ itu akan membentuk MnH3 4 2+. Mengapa demikian? Selama konsentrasi amonia berlebih, maka banyak sekali M2+ yang akan tergantikan oleh NH3 untuk membentuk MnH3 4 kali 2+. Tentunya M2+ ini yang berikatan dengan H2O ya, dan digantikan oleh NH3. Untuk selanjutnya, unsur dari golongan transisi memiliki tendensi untuk membentuk ion kompleks, di mana contohnya pada larutan kobalt klorida CoCl2, jika berwarna pink, hal ini akan menunjukkan adanya ion kompleks COH2O6 2+, di mana konsentrasi dari COH2O6 2+ ini lebih banyak apabila senyawa atau larutan tersebut ditambahkan HCl, maka akan terjadi perubahan warna menjadi biru. Hal ini ketika ditambahkan HCl, dia akan berubah menjadi biru dan diperoleh ion kompleks COCl4 2-. Nah, untuk CO2+, dia berikatan dengan Cl- dari asam sehingga dihasilkan kompleks COCl4 2-, di mana COCl4 2- ini akan lebih dominan dengan warna biru seperti yang tadi disebutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ion kompleks dan kelarutan endapan, di mana adanya ligan ini dapat meningkatkan suatu kelarutan senyawa ionik yang awalnya sedikit larut di dalam air. Jika senyawa tersebut atau akan membentuk senyawa kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Nah, contohnya ada besi 2 sulfat yang kelarutannya sangat-sangat rendah, di mana nilai Ksp dari besi 2 sulfat ini bernilai 8 kali 10⁻⁴. Tentunya minusnya sangat banyak ya, maka kelarutannya sangat rendah. Kelarutannya rendah. Kemudian ketika ditambahkan 1 molar NaCN, di mana NaCN ini merupakan suatu garam yang kelarutannya lebih tinggi, sehingga NaCl ini akan mudah menjadi dirombak menjadi Na+, begitu, dan Cn-. Maka ion logam yang dihasilkan dari ionisasi NaCl ini akan berperan sebagai ligan, di mana contohnya Fe2+ ini direaksikan dengan Cn-, kemudian akan menghasilkan Ksp 10⁻⁵, di mana ini sangat tinggi ya. Maka pembentukan ion kompleks ini sangat mungkin terjadi atau kestabilan dari konstanta kesetimbangannya cenderung ke arah kanan untuk membentuk ion kompleks. Nah, ini kita buat seperti persamaan 1 dan persamaan 2, karena kita akan lanjut ke sebelahnya. Kemudian untuk yang ini kita
Untuk melihat efek pembentukan ion kompleks pada kelarutan Fe, maka dapat digabungkan untuk kedua persamaan. Nah, persamaan yang kita gabungkan yakni persamaan kita asumsikan yang nilai KSP-nya min 16 dan 35 ini sebagai persamaan 1 dan 2. Kemudian kita gabungkan, yakni diperoleh persamaan seperti ini, di mana FeS ini berbentuk padatan, akan bereaksi dengan Cn min yang berasal dari NaCN tadi, di mana keduanya berada pada pelarut air. Kemudian akan terbentuk FeCN 6 kali 4 min dan HS min plus OH min. Di mana untuk mengetahui apakah pembentukan ion kompleks benar meningkat kelarutan FeS atau tidak, dihitung dengan mengalihkan nilai KSP dan KF-nya. Nah, untuk tadi kan sudah diperoleh dari persamaan 1 dan 2, ada 8 kali 10 pangkat min 6 sebagai KSP, kemudian untuk nilai KF-nya adalah 3 kali 10 pangkat 35. Kita dapat mengkalikan untuk mengetahui efek pembentukan ion kompleksnya. Nah, di sini diperoleh 2 kali 20. Maka FeS ini akan lebih mudah mengalami yang namanya disosiasi menjadi ion penyusunnya dengan tentunya tambahan ligan. Nah, ligan ini akan mampu mengikat kelarutan dalam air yang selanjutnya akan bereaksi dengan Fe2+ untuk membentuk ion kompleks. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Harapan saya materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan memberikan wawasan yang lebih mengenai beberapa materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.